Bukan berarti kalau seorang presiden bisa kita bebas caci maki harkat dan martabatnya. Mengkritik kebijakannya tidak ada masalah. Ya. Hal itu terdapat dalam pasal 218 dan 219. Intinya, tolong bisa dibedakan mana yang dianggap hinaan dan mana yang dianggap kritikan. Padahal Presiden Jokowi sendiri sudah sering kali menyatakan bila perlu hapus saja pasal penghinaan terhadap presiden. Jangan sampai pasal-pasal kontroversial tadi digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menggebuk lawan-lawan politik. Sekali lagi, digunakan oleh kekuasaan untuk menggebuk lawan-lawan politik. Mana bisa kemudian undang-undang digunakan oleh penguasa untuk menggebuk lawan politiknya? Ini imajinasi dari mana ini? Itu ibarat orang tersesat di jalan yang lurus. Lebih masuk akal sebenarnya bahwa pemerintah atau penguasa bisa menggebuk uang APBN. Nah, itu bisa tuh. Contohnya Hambalang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika presidennya bukan Jokowi? Apakah juga akan tetap diam saja ketika dihina dan dicaci maki? Lah, apakah AHY selama ini nggak tahu bahwa ketika bapaknya menjabat sebagai presiden, sudah berapa banyak suara rakyat yang dibungkam karena mengkritik bapaknya? Misalnya, pasal tentang penghinaan presiden dan wakil presiden. Kemudian pasal yang mengatur atau mengancam kebebasan pers. Lalu pasal tentang demonstrasi dan unjuk rasa. Dan bukan penghinaan, ya. Istilahnya adalah merendahkan martabat presiden dan wapres personally. Monang J. Tambunan pernah ditangkap oleh aparat kepolisian saat melakukan aksi demo turun ke jalan untuk memperingati 100 hari masa pemerintahan SBY. Jadi saat itu, Monang J. Tambunan melakukan orasi di atas mobil dengan menyebut SBY anjing, SBY babi. Setahu saya, dalam sejarah Republik Indonesia, presiden yang melakukan kriminalisasi kepada rakyatnya, yaitu bapaknya AHY kepada Antasari. Itu orang untuk membungkam suara kritis rakyat, termasuk apalagi mengkriminalisasi rakyatnya sendiri. Nah, bahkan ya, Jokowi juga tidak pernah melaporkan yang memfitnah dirinya ataupun keluarganya. Coba ya, kalau ada, tolong tunjukkan kepada saya mana beritanya. Saya jamin 100% pasti tidak akan ada. Karena apa? Karena Jokowi bukanlah tipe pemimpin yang suka baperan seperti bapaknya AHY. Demokrat tidak ingin jika sedikit-sedikit rakyat ditangkap karena berbeda pendapat dengan pemimpinnya. Kita juga tidak ingin kalau kemudian ada warga negara yang takut berbicara di negerinya sendiri. Apakah AHY selama ini juga tidak tahu ketika bapaknya menjabat presiden, sudah berapa banyak rakyat yang dipenjarakan gara-gara beda pandangan politik dengan bapaknya? Jangan sampai KUHP yang baru ini justru menghancurkan pilar-pilar demokrasi yang telah kita perjuangkan dan kita rawat. Ini kebodohan-kebodohan yang paripurna ini. Karena AHY bicara soal pasal penghinaan presiden, tapi kemudian yang dia khawatirkan adalah suara kritis dan dikit-dikit ditangkap katanya. Baik atau harga diri presiden atau wakil presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah dan menghina dengan tujuan memfitnah. Ya. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang tercela dilihat dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM. Itu terang kalau saya gitu ya, kalau saya kader Demokrat, naudzubillahi min dzalik gitu ya. Atau kalau saya pemilih Partai Demokrat, saya malu gitu. Kok bisa ketua umumnya nggak bisa bedain antara penghinaan, kritikan, pendapat, dan dia nggak tahu soal salah satu pilar demokrasi yang mengatur soal derajat, harkat, martabat manusia. Dan setelah melihat ini semua, saya pun jadi semakin paham. Ternyata Indonesia pernah punya presiden yang melaporkan rakyatnya sendiri ke kantor polisi. Kalau saya jadi kader, keluar itu pasti sekarang. Ngapain saya dipimpin sama orang yang nggak ngerti, yang kebodohannya itu udah kayak permen karet yang nempel di celana gitu. Mau dibersihin susah. Harus ganti celana itu untuk bisa bagus gitu ya.
AHY kritik sejumlah pasal di KUHP yang baru, netizen cari panggung. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyoroti perihal KUHP yang baru, tapi kritikannya itu justru tuai komentar nyinyir netizen. Dalam pidatonya yang digelar di kantor DPP Partai Demokrat, AHY menilai KUHP yang baru disahkan belum lama ini masih terdapat sejumlah pasal yang berpotensi menjadi pasal karet. Ia menjelaskan bahwa memang KUHP yang ada saat ini merupakan warisan pemerintahan Hindia Belanda dan perlu dilakukan perbaikan. Tetapi menurutnya ada pasal yang patut dikritisi, khususnya terkait aturan-aturan yang sifatnya bisa menjadi pasal karet. Misalnya mengenai penghinaan presiden dan wakil presiden, kemudian pasal yang mengatur atau mengancam kebebasan pers. Lalu tentang pasal berkait demokrasi dan unjuk rasa, urainya. Ia mengingatkan jangan sampai pasal-pasal yang kontroversial itu disalahgunakan, utamanya untuk membungkam suara kritis masyarakat. Jangan sampai pasal-pasal tadi digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menggebuk lawan-lawan politik. Sekali lagi digunakan kekuasaan untuk menggebuk lawan-lawan politik, untuk membungkam suara kritis rakyat termasuk mengkriminalisasi rakyatnya sendiri, tegasnya. Putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut meminta pemerintah untuk bijak dalam memakai pasal-pasal tersebut. Partai Demokrat meminta kepada pemerintah, khususnya lembaga pengawas, pengatur, dan penegakan hukum agar benar-benar bijaksana dan tidak sewenang-wenang dalam menerapkan dan menjalankan aturan pidana tersebut, katanya. Belakangan catatan kritis yang disampaikan AHY terkait amandemen KUHP itu justru menuai nyinyiran dari netizen. Tak sedikit yang menyentil AHY terkait warisan buruk di masa lalu partainya. Saya turut bangga dengan candi buatan Pak SBY, Candi Hambalang, kata Azeb. Omongan wong meh kalah, tulis Ron Fierce. Cari panggung, kata Estu. Pansos, tulis Anthony.